Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya, yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang mau bertanya seputar masalah budidaya ikan gabus baik pembibitan, pembesaran, kemudian pengolahan dan pemasaran, bisa langsung datang ke sini, tanya di sini. Sebisa mungkin saya akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA saya. Ya. Jadi yang boleh tanya siapapun boleh tanya. Jadi tidak harus yang mitra ya, tidak harus yang mitranya Pak Suandi. Yang tidak mitra pun boleh bertanya. Ya, kita di sini berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan budidaya ikan gabus di Indonesia. Dan banyak orang yang nanti akan sukses, banyak orang yang akan berhasil dalam sebuah usaha budidaya perikanan, khususnya di ikan gabus. Ya. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada semua mitra ataupun sahabat dunia ikan gabus dimanapun Anda berada, berkaitan dengan BLT ya, berkaitan dengan BLT, bantuan langsung untuk budidaya ikan gabus. Jadi syarat untuk mendapatkan BLT ini, kita akan keluarkan bantuan ini per gelombangnya tiap orang 5 juta. 5 juta rupiah per gelombang itu 100 orang, jadi kurang lebih sekitar 500 juta akan kita berikan kepada memang warga atau masyarakat kita yang memang dalam kondisi yang tidak mampu ya. Jadi mohon maaf sekali, nanti harus membawa surat keterangan tidak mampu dari desa setempat. Jadi nanti bagi saudara-saudara kita atau mungkin teman-teman yang melihat tayangan ini bisa nanti di-share, khususnya yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi untuk luar Jawa memang kita belum bisa. Jadi khususnya ada di Pulau Jawa, di-share kepada teman saudara yang mungkin ya membutuhkan. Dengan harapan dengan bantuan langsung ini bisa memberikan sebuah usaha baru ya. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pada umumnya di masa pandemi seperti ini. Jadi nanti saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi mungkin bisa membangun sebuah usaha di sektor perikanan ikan gabus. Nah, bantuan langsung tunai ini memang tidak bisa diuangkan ya. Ini wujudnya adalah bantuan berupa bibit, pakan, dan kolam ya. Kemudian di situ juga ada bantuan untuk pelatihan-pelatihannya. Ya, jadi tidak bisa diwujudkan dalam bentuk uang. Nah, harapan dari bantuan langsung ini nanti betul-betul bisa tepat sasaran kepada semua masyarakat. Jadi nanti bagi yang mengajukan surat keterangan tidak mampu, kita akan seleksi lagi, kemudian akan dilakukan survei ke lokasi. Ya, bagi yang bisa terjangkau, yang nggak terjangkau ya jauh misalkan, itu dengan nanti dengan video ataupun dengan video call bisa dengan surveinya. Yang paling penting dalam BLT ini adalah peserta penerima BLT harus mau belajar, harus mau dididik. Jadi BLT ini tidak diberikan manakala peserta atau manakala yang menerima BLT tidak mau mengikuti pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang akan diberikan di sini berkaitan dengan usaha budidaya ya, dan itu harus wajib diikuti. Jadi kurang lebih sekitar 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan ya bisa berlanjut nanti di pelatihan berikutnya. Jadi untuk di awal ini 10 kali pertemuan. Jadi setelah mengajukan surat keterangan tidak mampu ya, penerima BLT ini harus menandatangani surat kesanggupan ikut pelatihan. Karena bagaimanapun yang namanya usaha apapun itu tetap harus berdasarkan dengan ilmunya. Ada ilmunya, ada cara-cara yang tepat. Harapan kami BLT yang kita berikan ini berdampak positif kepada semua masyarakat. Jangan sampai nanti pada saat menerima BLT, bantuan langsung ya dari negara sebelah ya, dapat bantuan ayam,
ayamnya besok dijual. Dapat bantuan kambing, BLT kambing, kambingnya dijual. Dapat bantuan lele, lelenya mati semua. Sehingga banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat kita, tetapi tidak ada yang bisa berhasil. Kalaupun tuh ada, persentasenya kecil sekali. Mungkin yang bisa berhasil adalah bantuan-bantuan yang sifatnya ternak besar, itu pun juga tidak semuanya. Dapat bantuan sapi, sapinya nggak dirawat dengan sebaik mungkin. Bahkan ada yang dijual sapinya. Jadi selama ini kalau yang saya amati secara pribadi, bantuan-bantuan di masyarakat ini tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan harapan. Nah, di sini syarat untuk menerima BLT yang tadi saya katakan adalah pertama memang harus membuat surat keterangan tidak mampu. Kemudian yang kedua, menandatangani surat kesanggupan untuk mengikuti pelatihan sampai selesai. Jadi pelatihan itu kan termin awal kan 10 kali pelatihannya. Itu dilakukan setiap 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali itu pelatihan mulai dari budidaya, pelatihan teknik pengolahan air, bagaimana menggunakan produk-produk pendukung, ada produk untuk nutrisinya, kemudian ada bagaimana obat-obatannya, bagaimana mengatasi masalah penyakit pada ikan, bagaimana semua tentang budidaya ikan gabus. Itu harus diikuti. Kemudian ada training motivasi bagaimana menjadi seorang pengusaha agar Anda itu dalam menghadapi usaha itu punya mental seorang pengusaha. Sehingga apa dalam usaha itu betul-betul saya ini calon pengusaha, bukan calon pekerja. Ya, ada teknik-teknik nanti pada saat Anda mendapatkan itu semua di dalam training. Jadi ini adalah bekal yang bisa kita berikan kepada peserta BLT. Jadi tidak hanya lalu wah dapat BLT, dapat bantuan bibit, kolam, pakan selesai, tidak. BLT yang kita berikan lain dari yang lain. Tidak ada di Indonesia. Ya, kalau untuk dunia perikanan diberikan pelatihan sampai betul-betul paham menjadi seorang pengusaha perikanan. Itu yang harus dilakukan oleh peserta manakala mengajukan BLT. Jadi harus sanggup mau mengikuti pelatihan. Dan ini tidak boleh sampai terputus. Jadi tiap 2 minggu sekali itu pelatihan tidak boleh terputus, tidak boleh absen. Absen diperkenankan apabila terjadi resiko meninggal dunia ataupun ada yang sakit. Ya. Selain itu tidak boleh di absen, jadi tidak boleh tidak berangkat, ya harus berangkat. Dan ini sudah dipersiapkan dari awal, karena memang untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil itu memang harus dipaksa. Sesuatu yang baik itu memang harus dipaksa, dan berat kalau kita tidak memaksakan diri untuk belajar. Ya, dalam dunia usaha manapun, sesuatu kebaikan itu tetap harus dipaksakan agar kita menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan untuk menjadi orang yang berhasil. Ya, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman atau saudaraku dimanapun berada tentang program BLT. Harus dipahami betul. Ya, jadi tidak bisa disamakan nanti kok, wah dapat BLT, nanti juga bubar, nggak bisa. Di sini harus pelatihan dulu, ilmunya dulu ikuti, sampai betul-betul paham, dididik betul-betul mengerti mindset bagaimana menjadi seorang pengusaha budidaya. Kemudian di situ bibit, kolam baru dibantukan. Ya. Kalau tidak bisa mengikuti pelatihan, tidak bisa, ya nggak usah ikut BLT karena memang ini syarat wajibnya harus di situ. Selain surat keterangan tidak mampu tadi. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan di program BLT. Dan yang paling penting adalah program BLT ini tidak ada sangkut pautnya dengan partai, ingin saya sampaikan. Di tambahan, program BLT ini tidak ada urusannya dengan partai, penggalangan massa, tidak ada. Jadi memang program BLT ini murni kami dari perusahaan ingin berbagi kepada masyarakat. Ya, mungkin bagian kontribusi kecil kami kepada negara ini agar apa? Membantu masalah ekonomi yang ada di masyarakat. Ya, walaupun skopnya masih sangat kecil sekali. Ya. Tapi ini yang bisa kami lakukan untuk masyarakat pada umumnya. Jadi tidak ada unsur penggalangan massa untuk menghadapi politik-politik tertentu, tidak ada.
Ya. Kemudian yang ingin saya tekankan lagi di sini, murni peserta BLT tidak ada embel-embel ditarik biaya. Tidak ada embel-embel kok ini tipu-tipu ataupun ada penggalangan dana, tidak ada sama sekali. Ya, betul-betul murni tanpa biaya apapun. Jadi peserta yang penting punya semangat, punya niat, mau belajar pasti bisa. Ya. Itu saja yang menjadi modal. Ya, tidak harus mengeluarkan dana sekian setelah nanti pelatihan, nggak usah khawatir, nggak usah takut, tidak akan ada penarikan dana. Ya, dana tidak ada unsur memang bismillah nawaitunya kita memang membantu masyarakat pada umumnya. Tidak ada tipu-tipu ataupun penggalangan massa di sini ya. Jadi ini yang ingin saya tekankan kepada semua masyarakat yang mau mengajukan BLT. Ya, dan bagi yang kemarin sudah mengajukan surat BLT dengan membawa surat keterangan tidak mampu, sudah datang ke sini, kemudian sudah mengumpulkan ke sini, tinggal kesanggupannya nanti. Mau nggak ikut pelatihan? Karena pelatihan ini dilakukan biasanya 2 minggu 1 kali. Ada nggak waktunya buat ikut pelatihan itu? Sekiranya kerepotan, tidak bisa nantinya berangkat, mungkin tidak bisa ikut di program ini. Baik ya, itu sukses untuk semuanya. Harapan kami program BLT ini bisa bermanfaat. Dan dari awal Anda mulai budidaya, sampai nanti Anda panen, semua murni milik Anda. Tidak ada kok nanti dikembalikan ke perusahaan, tidak ada. Jadi itu semuanya murni milik Anda, menjadi modal awal membangun sebuah usaha di sektor perikanan ikan gabus. Kemudian nanti masalah panen, semuanya sudah kita yang akan membeli kembali hasil panen yang kalian lakukan pembesarannya. Baik ya, sukses untuk semuanya. Salam dari saya Swandi, mudah-mudahan program ini bermanfaat dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.